Halo kelas 12, sekarang kita sambung materinya tentang arus bolak-balik, arus dan tegangan bolak-balik ya. Nah, apa itu arus bolak-balik? Gitu ya. Anak-anak dapat baca di halaman 97 buku anak-anak, dan Ibu rangkum di sini bahwa arus bolak-balik itu adalah arus yang mengalir dalam dua arah yang nilainya selalu berubah-ubah sesuai dengan fungsi waktu. Nah, untuk mencari berapakah arusnya pada arus bolak-balik itu sama dengan I sama dengan I max sin omega T. Kemudian V-nya sama dengan V max kali sin omega T. Untuk melihat besar arus dan tegangan bolak-balik dapat kamu ukur dengan alat namanya osiloskop. Nah, osiloskop itu bentuknya grafik. Nah, grafiknya menggunakan grafik sinus. Nanti modelnya seperti grafik seperti ini. Nah, seperti ini kita mengulang lagi pelajaran kita tentang getaran dan gelombang yang di kelas 11. Ya, ada amplitudonya, kemudian ada satu periodenya, ada V maksimalnya ya. Kemudian ada VPP ya. VPP ini adalah tegangan dari puncak ke puncak, dari sini sampai ke sini. Tentu VPP ini sama dengan 2 kali Vmax-nya, ya kan? Ini ditambah dengan yang ini. Begitu. Nilai I dan V bolak-balik memberi efek panas atau kalor yang sama dengan I dan V yang searah. Jika diukur I dan V menggunakan ampere meter atau voltmeter, maka nilai yang ditunjukkan itu adalah nilai efektifnya. Sehingga hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimumnya yaitu V efektif atau Vf sama dengan V maksimum atau V max per akar 2. Atau mau dibalik bisa V max sama dengan akar 2 kali V efektif. Begitu pula dengan arusnya, I efektif sama dengan I max per akar 2 atau I max sama dengan IF kalikan dengan akar 2. Dan harga rata-rata I bolak-balik dianggap setara dengan I arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama pula, sehingga dapat dirumuskan menjadi IR itu adalah arus rata-rata sama dengan 2 I max per Pi ya, dan VR juga sama rumusnya 2, cuma ganti ini ya, ini karena I makanya ini I, ini V, ininya jadi V, juga V ya, 2 V max per Pi. Nah, ini adalah keterangan tadi sudah Ibu beritahu. Sekarang kita masuk pada rangkaian arus bolak-balik. Nanti ada 3 yang kita pelajari, ada resistor murni, induktor murni, kapasitor murni. Ibu stabilo ini adalah kuncinya. Kamu pahami bahwa pada resistor murni itu fasenya sama. Pada induktor murni itu V-nya duluan sebesar 90 derajat. Kebalikannya pada kapasitor murni V-nya tertinggal 90 derajat atau I-nya yang duluan. Kalau induktor murni itu I-nya ketinggalan. Ya kan, tapi pada kapasitor murni I-nya duluan, begitu ya. Lihat dari grafiknya. Untuk yang warna biru ini adalah I atau kuat arus, kemudian warna merah itu adalah tegangannya atau V. Kamu lihat pada grafiknya ini, si I dan si V menunjukkan fase yang sama, di mana ketika berada di titik 0 dia sama-sama. Ya, tegangan dan arus sama-sama pada titik 0 dengan waktu yang sama, periode yang sama, frekuensi yang sama. Bedanya apa? Bedanya adalah amplitudonya yang berbeda, ya kan, karena si I ini lebih landai atau lebih pendek daripada si tegangannya. Beda dengan ini si induktor murni. Kalau induktor murni ini kamu lihat V-nya duluan. Ibu lihat di sini ya. Ini V-nya duluan. Udah nyampe dulu V-nya, si I-nya baru menyusul. Gitu ya. Ini V-nya nyampe dulu, I-nya baru nyusul, ya kan? Berarti I-nya ini ketinggalan. V-nya udah duluan sebesar 90 derajat. Untuk diagram fasornya ya. Untuk diagram fasornya, kalau yang resistor murni karena satu fase maka sama V-nya ke sini, I-nya juga ke sini sama. Pada induktor murni diagram fasornya itu ingat V-nya duluan, maka kalau V-nya ke atas, I-nya ke samping kanan. Kalau V-nya yang di samping kanan maka I-nya turun ke bawah, ya karena I-nya ketinggalan. Sekarang kebalikannya kapasitor murni. Kapasitor murni itu I-nya duluan, V-nya ketinggalan. Maka
Kalau Ibu gambarkan seperti ini I-nya udah nyampe tapi V-nya belum. Bukan yang ini ya, V-nya ya, kan harus sebesar 90 derajat tertinggalnya. Maka ketika seperti ini, nah V-nya baru nyampenya di sini, gitu ya. Ini si I-nya udah nyampe duluan. I nyampe duluan baru disusul oleh si V. Ya, kemudian diagram fasornya karena I-nya yang duluan, maka I-nya ke atas, V-nya yang ke sebelah kanan. Atau ini I-nya yang di kanan, V-nya yang ke bawah karena V-nya ketinggalan. Begitu. Model rangkaiannya kalau resistor murni seperti ini, seperti biasa ya. Kita gambarkan rangkaiannya. Ini rangkaian untuk si induktor murni. Dan kemudian ini adalah untuk si kapasitor murni. Rangkaiannya kapasitor ini. Jadi ini modelnya seperti ini ya. Membedakannya adalah induktor murni dan ini adalah resistor murni. Cara menghitungnya, kalau untuk resistor ini rumusnya sama ya. Untuk resistor murni ini rumusnya sudah kita pelajari, maka VR itu sama dengan I kali R dari rumus FIR, ingat ya. Yang fisik pertama kita pelajari ya. V sama dengan I kali R, maka resistor murni itu VR sama dengan I kali R. Kemudian untuk tegangan dan V sama I-nya itu sama dengan ini ya, V sama dengan yang ini ya, maaf tadi nih I sama V-nya tetap menggunakan rumus ini, I dan V-nya ini V sama dengan V max kali sin omega T, ini I sama dengan, ini salah bukan I max ya, I sama dengan I max kali sin omega T, dan V max sama dengan I max kali R-nya. Tadi udah dijelaskan, fase sama berarti waktunya sama, frekuensi sama, periode sama, sama-sama di titik nol, yang beda hanyalah amplitudo pada resistor murni. Sekarang pada induktor murni kita mencarinya ada XL. XL itu apa Bu? XL itu adalah reaktansi induktif atau hambatan pada rangkaian ini, dinamakan dengan XL. Kemudian satuannya juga ohm ya, reaktansi induktifnya. XL itu sama dengan omega dikali L. Jadi omega bisa kamu pecah menjadi 2πf kali L. Kemudian FL ini adalah tegangan pada induktor, itu sama dengan I kali XL atau I kali omega kali L. Karena XL itu sama dengan omega kali L. Untuk V sama I-nya, V-nya itu sama dengan V max kali sin omega plus 90 derajat. Kenapa dia plus 90? Kenapa ini tidak? Ini kan dia fasenya sama, jadi tidak perlu tambah, tidak perlu kurang. Kalau ini dia kan kedahuluan si V-nya. V-nya duluan 90 derajat, maka plus 90 derajat. Dengan I-nya sama berarti I max sin omega T. Kalau kamu mau pakai I-nya yang dikurang 90 boleh. Jadi I sama dengan I max sin omega T min 90. Kenapa I-nya min Bu? Ya karena dia tertinggal 90 derajat. Kalau kamu pakai I-nya yang min 90 berarti yang ini tetap V sama dengan V max kali sin omega T, jangan tambah 90. Terserah mau pilih yang mana ya, mau yang V-nya tambah 90 atau mau pakai I-nya yang min 90. Sekarang untuk kapasitor murni. Kalau kapasitor murni itu V-nya tertinggal ya, untuk mencarinya paling bawah ya. VC sama dengan atau tegangan pada kapasitor sama dengan I kali XC. XC itu adalah reaktansi kapasitor. Hambatan kapasitor itu lamanya juga ohm. Untuk ini ya. Sambung lagi, kemudian diagram fasor sudah ya. Karena VC sama dengan I kali XC, XC itu sama dengan 1 per omega kali C ya. Maka VC sama dengan 1 kali 1 per omega C. Atau I per omega C juga boleh. Omeganya saya mau pisah Bu menjadi 2πf, silakan menjadi I per 2πf kali C juga boleh. Begitu. Ini untuk arus dan tegangan bolak-balik. Nanti Ibu sambung ke rangkaian RLC ya untuk video berikutnya. Oke, terima kasih kelas 12. Contoh soal udah Ibu kasih di buku latihan, kamu coba nanti kita bahas pada hari Jumat.